Bab 942. Monster penelan langit. Kemudian unicorn kecil itu marah. Tepat di atas kepalanya, manusia aneh sialan itu tergantung di udara. Di sekujur tubuhnya terdapat aliran energi bintang, dan ia mempelajari penampilannya sendiri, mengubah energi bintang menjadi reiki. Melihat adegan ini, binatang kecil itu hampir mematahkan giginya dan juga dadanya terus naik dan turun karena marah sekali. Sialan. Selama jutaan tahun ia bekerja keras untuk mentransformasikan energi bintang, manusia bajingan ini malah sengaja mencari masalah dengannya di tempatnya sendiri. Binatang kecil itu marah, dan membuka mulutnya untuk menyemburkan energi bintang, berniat membunuh bajingan itu secara langsung. Namun, Erikin sepertinya sudah lama mempersiapkannya. Ia membuka matanya dan aura seluruh tubuhnya berputar, mengambil kekuatan ini sebagai energi bintang yang berkeliaran, dan menghirup semuanya. Binatang kecil itu lamban selama beberapa detik, lalu menyemburkan aliran udara yang keras lagi, meniup Erikin langsung menjauh, sampai menghilang ke dalam kabut abu-abu. Kalau begini beres kan? Ia berpikir seperti ini, berniat untuk tertidur lagi, tetapi tiba-tiba mendengar serangkaian langkah kaki. Sesepuh, kamu lupa, apakah tidak ada yang bisa keluar dari ruang kabut abu-abu ini? Erikin memandang binatang kecil itu dengan tatapan polos, tidak peduli seberapa jauh kamu meledakkanku, aku hanya perlu berjalan beberapa langkah dan aku akan kembali ke sini lagi. Binatang kecil itu terpana. Ia berjuang untuk mengingat pemandangan dari masa lalu. Sepertinya ia membuat pengaturan sedemikian rupa untuk mencegah manusia yang ditelannya ke dalam tubuhnya agar tidak mengganggunya. Tapi sekarang sepertinya langkah ini benar-benar mengenai dirinya sendiri. Selain itu, apa yang bajingan ini lakukan? Binatang kecil itu kembali ke akal sehatnya dan memperhatikan bahwa Erikin berada di tempat tidak jauh darinya. Dan dia mulai menulis dan menggambar, seolah-olah dia sedang mengatur formasi, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Sesepuh, sebenarnya, Junior juga sangat tidak berdaya. Aku tidak melakukan hal buruk. Kamu menelanku dengan sangat tidak jelas. Aku harus mendapatkan perhatianmu untuk keluar, kan? Erikin menggambarkan formasi tersebut, sekaligus berkata pada dirinya sendiri, misalnya bila dilihat dari formasi ini maka dapat mempercepat penyerapan energi bintang. Seperti formasi pengumpulan roh, ketika formasi dihidupkan, aku bisa mengubah auraku lebih cepat. Binatang kecil itu melebarkan matanya saat dia mendengarkan, bajingan ini telah menyebabkan banyak masalah untuk dirinya sendiri, dan ini akan menjadi lebih buruk. Oh, benar. Berbicara tentang ini, Erikin menyebutkan tikus api dan golden canary. Aku masih memiliki dua makhluk roh, dan bagaimanapun juga aku tidak bisa keluar. Aku berencana untuk mengajari mereka metode transformasi Reiki ini di masa depan. Dan saat ketika kita bertiga melakukannya bersama-sama, meskipun itu hanya setetes air dalam ember kalau dibandingkan dengan kekuatan sesepuh, kita tetap harus bekerja keras, kan? Wajah binatang kecil itu tiba-tiba memerah dan marah. Satu saja sudah pusing, malah tiga datang secara bersamaan. Manusia bajingan ini benar-benar memprovokasi dirinya sendiri secara terang-terangan. Benarkah dia tidak bisa mengalahkannya? Gruar. Dia meraung, dan amarahnya telah mencapai titik ekstrim. Di ruang kabut abu-abu, kabut tak berujung menggulung, seolah-olah langit terbalik, semua energi bintang di sekitarnya hilang sama sekali, aura di angkasa tiba-tiba berubah, dan semua energi bintang diubah menjadi Reiki. Setelah semua ini, binatang kecil itu sedikit terengah-engah, tetapi memandang Erikin dengan penuh kemenangan, penuh provokasi. Sesepuh, Anda mungkin tidak mengenal aku dengan baik. Erikin berkata dalam hati, aku telah mempelajari teknik pembalikan dengan baik. Aku pertama-tama dapat bergerak maju dan kemudian mundur. Erikin mencobanya di depannya, dan binatang kecil itu benar-benar terpana.
Bahkan jika itu dia tidak belajar bagaimana membalikkan teknik ini. Bagaimana manusia ini bisa melakukannya? Dengan cara ini, tidak peduli apa ruangnya, dia memutuskan untuk melawan dirinya sendiri. Sesepuh, jenis komunikasi ini terlalu merepotkan. Bicaralah padaku. Aku tahu kalian semua iblis monster mampu berbicara. Erikin memandang unicorn kecil dengan samar. Sebelumnya di Sekte Wan Lian, dia mengira bahwa lelaki tua itu tidak dapat berbicara, tetapi kemudian mengetahui bahwa dia hanya tak sudi untuk berbicara dengannya. Binatang kecil itu menatap Erikin selama beberapa detik, lalu berkata dengan susah payah, "Kamu bajingan kecil, apa yang kamu inginkan?" Suaranya agak blak-blakan, dengan aksen yang aneh, seolah-olah tidak pernah menggunakan bahasa manusia selama bertahun-tahun. Untungnya, hal itu tidak menghalangi Erikin untuk mengerti. Erikin menghela napas lega ketika binatang kecil itu akhirnya mau berkomunikasi dengannya. "Sesepuh, Anda harusnya tahu keinginanku, hanya ingin pergi dari sini. Apakah kamu ingin keluar?" Binatang kecil tampak aneh. "Ya, aku tidak bisa terjebak di sini selamanya, kan?" Erikin tersenyum pahit. "Tapi bagaimana cara kamu ingin keluar?" Unicorn kecil itu bertanya. "Tentu saja bagaimana caramu menelanku, begitu pula kamu memuntahkannya." Erikin berkata dalam hati, "Memangnya dirimu bisa menarikku keluar. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya." Kata-kata binatang kecil itu membuat Erikin benar-benar terpana di tempat. "Tidak bisa. Gila. Sesepuh, kamu bisa memakanku. Tapi kamu bilang kamu tidak bisa memuntahkannya." Erikin bertanya dengan panik. "Bocah busuk, tahukah kamu siapa namaku?" Binatang kecil menatap. "Siapa namanya?" "Namaku monster penelan langit, dan bisa melahap dunia sejak lahir. Tapi apakah dirimu pernah dengar monster penelan langit masih bisa muntah?" Erikin benar-benar terpana. Dia memikirkan hasil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Binatang kecil ini rela keluar, tapi tidak mau. Sesepuh harus mempelajarinya. "Kamu bisa melihat bahwa junior ini juga telah mempelajari teknik perubahan, jadi dirimu juga bisa mencobanya," kata Erikin tanpa daya. Binatang kecil itu menatapnya kosong dan tidak berkata apa-apa. "Sesepuh, jangan salahkan junior karena tidak tahu malu. Pokoknya, jika kamu tidak membiarkan aku keluar, aku akan main-main di ruang kerohanianmu." Erikin mengancam dengan gigi terkatup. "Bocah busuk, apakah aku bisa takut denganmu?" Binatang kecil tersenyum dengan jijik. "Kamu seperti semut kecil yang tidak dapat berpengaruh pada diriku sama sekali. Aku tidak tahu seberapa besar pengaruhnya. Bagaimanapun, aku akan menggunakan trik ini. Jika satu hari tidak terpengaruh, aku akan mencobanya 10 hari, dan jika 10 hari tidak berhasil, maka aku akan coba selama 10 tahun. Lagi pula kamu juga sudah menelanku, dan aku tidak bisa pergi kemanapun, hanya bisa begini saja." Erikin memutar matanya, paling hanya akan menimbulkan masalah besar, dan semua orang kesal bersama. "Kamu." Binatang kecil itu juga sangat marah, bicaranya ringan, tapi nyatanya masalah yang dilakukan Erikin itu memang akan mempengaruhinya. Dan melihat penampilan Erikin, itu jelas dia akan terus melawannya. Seorang manusia yang berani mengancamnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya setelah bertahun-tahun hidup. "Aku akan mencobanya, kamu menunggu saja." Semakin banyak binatang kecil itu memandang Erikin, semakin benci jadinya, giginya berdeguk karena marah. Matanya terpejam, seolah sedang memikirkannya. Erikin menunggu beberapa saat untuk memastikan bahwa hewan ini tidak akan mudah bangun. Tiba-tiba ia berpikir akan mengeluarkan ilmu menelan langit yang dia dapat dari tetua hitam di kandang di gunung belakang Sekte Wendao. Ilmu menelan langit adalah salah satu ilmu kuno. Legenda mengatakan bahwa setelah mempraktekkan ini,
Seorang kultivator akan bisa menelan gunung dan sungai, dan bahkan sekte kelas atas yang membuatnya marah. Dia pun dapat menelannya sekaligus, dari ketua sampai semua murid dimusnahkan. Itu menyebabkan sensasi besar di dunia kuno. Ilmu sihir Eric Kin ini sudah lama tidak dicoba, dan sudah dipraktekkan sebagian sebelumnya, tetapi ini hanya metode yang paling dasar, dan kekuatannya tidak tinggi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.